Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar pagi ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk menambah semangat kita pada pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan Fitri dipimpin. Menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih Fitri yang sudah memimpin lagu pada pagi hari ini. Berikutnya, Ibu akan mengecek kesiapan kalian pada pembelajaran hari ini. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Alat tulis sudah disiapkan semua? Sudah. Sudah ya? Nah, Ibu akan mengecek absensi pada pagi hari ini kelas 7C. Hari ini yang hadir seharusnya 15 orang. Apakah semuanya hadir? Tidak. Tidak. Ada berapa orang yang tidak hadir? 2 orang ya. 2 orang tidak hadir. Sebelum masuk pada materi yang baru, Ibu akan bertanya terkait materi minggu lalu. Ya, apakah kalian masih ingat apa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Letak strategis wilayah Indonesia. Ya, baik Dipo, bagus jawabannya. Nah, alhamdulillah kalian masih ingat materi kita minggu lalu. Nah, sekarang Ibu akan masuk pada materi yang baru. Ya, coba kalian perhatikan. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika, ya. Nah, ini KI kompetensi ini inti yang pertama KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KD-nya KD 1.4 menghormati keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sama ciptaan Tuhan. Indikatornya yang pertama 3.4.3.43 mendeskripsikan keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia. Ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, kalian mampu mendeskripsikan keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia. Sebelum masuk pada materi, kalian harus tahu bahwa pembelajaran kita hari ini akan Ibu lakukan penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritualnya Ibu nilai dari awal tadi, dari mulai berdoa sampai nanti doa penutup. Nah, kita masuk pada materi, ya, yaitu keberagaman suku bangsa yang pertama. Ya. Suku bangsa itu sering disebut juga etnik. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Nah, ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya adalah ada bahasa, daerah, kemudian adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, tempat asal, kemudian ada lagu daerah, ada makanan khas, ada pakaian adat. Nah, itu yang membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Kenapa kita tahu si A itu sukunya suku Sunda? Ternyata dari bahasanya ketika berbicara. Ya. Kenapa kita tahu si B itu sukunya suku Aceh? Ternyata dari bahasanya. Ternyata dari tempat asalnya. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Yang berikut, contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada sekitar 1.000 lebih. Itu berdasarkan dari BPS tahun 2010. Nah, ini adalah beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia.
Di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minang, dan Melayu. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, suku Samin. Di Kalimantan ada suku Dayak. Di Sulawesi ada suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Di Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, suku Lombok, suku Bima, dan suku Timur. Di Maluku ada suku Ambon, suku Sangir, suku Kalau, dan suku Ternate. Di Papua ada suku Asmat, suku Dani, dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh saja suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang kedua ada keberagaman agama. Ya, keberagaman agama. Jadi ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Kristen, yang ketiga ada agama Katolik, yang keempat ada agama Hindu, yang kelima ada agama Buddha, yang keenam ada agama Konghucu. Nah, mengapa Indonesia memiliki keberagaman agama? Karena kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan. Jadi selain mereka berdagang, mereka juga menyebarkan agama. Nah, kenapa bisa ada agama Islam, bisa ada Kristen, bisa ada Hindu, Buddha, dan Konghucu? Ini penyebabnya karena letak strategis wilayah Indonesia tadi. Ya. Nah, ajaran agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh pedagang dari India. Di selain mereka berdagang, mereka juga menyebarkan agama di Indonesia. Ya. Kemudian, ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat dan Parsi. Ya. Ajaran agama Kristen dan Katolik itu dibawa oleh bangsa Eropa. Kemudian ajaran agama Konghucu itu dibawa oleh pedagang dari Cina. Ya. Sehingga terjadilah keberagaman agama yang ada pada masyarakat Indonesia. Ya, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Konghucu. Nah, selain agama di Indonesia juga ada yang namanya kepercayaan. Kepercayaan itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti animisme, dinamisme, menyembah batu besar, menyembah pohon besar. Nah, yang berikutnya ada keberagaman ras. Ya. Ras itu adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Ya. Nah, jadi seperti yang tadi di awal Ibu tanyakan kepada kalian, apakah yang ada di room ini secara fisik berbeda? Kalian bilang berbeda, ya jelas. Nah, ini masuknya dalam ras. Rambutnya berbeda, bentuk mukanya berbeda, warna kulitnya berbeda, postur tubuhnya berbeda, bentuk matanya berbeda, warna matanya berbeda. Ini masuknya dalam ras. Nah, ada 4 macam ras yang ada pada masyarakat Indonesia. Yang pertama ada ras Malayan Mongoloid. Yang kedua ada ras Melanesoid. Yang ketiga ada ras Kaukasoid. Yang keempat ada ras Asiatik Mongoloid. Ya, jadi ada 4 ras yang berkembang pada masyarakat Indonesia. Nah, siapa saja yang termasuk dalam ras Malayan Mongoloid? Mereka adalah orang Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Mereka itu seperti apa? Contohnya seperti kita. Ya, kita orang Sunda, kita orang Jawa, bentuknya seperti ini. Ya, bentuk mukanya opal. Ya, warna kulitnya sawo matang. Kemudian yang termasuk ras Kaukasoid siapa? Nah, ras Kaukasoid ini biasanya yang sering kita sebut orang bule. Nah, yaitu orang India, orang Timur Tengah, orang Australia, orang Eropa, orang Amerika. Ciri-ciri fisiknya seperti apa? Postur tubuhnya tinggi, warna kulitnya putih, warna matanya biru atau coklat, ya, hidungnya mancung, rambutnya pirang. Nah, itu masuk dalam ras Kaukasoid. Ya. Yang ketiga, ada ras Melanesoid. Yang termasuk dalam ras Melanesoid itu adalah yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ciri-cirinya seperti apa? Fisiknya, rambutnya? Rambutnya seperti apa?
Keriting. Kemudian kulitnya hitam. Bentuk tubuhnya tinggi, sedang, pendek. 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 Kemudian bentuk matanya bulat. Ya, hidungnya sedang, mancu, pesek. Pesek. Nah, seperti itu ya. Nah, yang terakhir, ras yang berkembang pada masyarakat Indonesia itu adalah ras Asiatik Mongoloid. Siapa mereka? Mereka adalah orang Cina, orang Jepang, dan orang Korea. Ya. Ciri-cirinya seperti apa? Rambutnya? Matanya sipit. Matanya sipit, betul. Rambutnya? Putih. Kulitnya putih, rambutnya lurus ya. Terus? Hidungnya mancung. Orang Cina, Jepang, Korea hidungnya mancung? Tidak ya? Nah, ini kalian bisa perhatikan di sini. Nah, sampai di situ anak-anak penjelasan materi dari Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas ya? Ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok, ya. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Silakan kalian berdiskusi kelompok, ya. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi kelompok di room Zoom yang sudah Ibu tentukan. 5 suku bangsa yang ada di Indonesia. Sebutkan 5 suku bangsa yang ada di Indonesia. Kan 5 suku bangsa yang ada di Indonesia. Selesai anak-anak ya diskusinya. Sekarang silakan presentasi. Kelompok 1, 2, 3. Siapa yang presentasi duluan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipo, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikutnya, Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian berupa soal pilihan ganda yang akan Ibu kirim di Kaizala. Sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Setelah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang kita tarik kesimpulan tentang materi kita hari ini ya. Kita tarik kesimpulan. Nama lain dari suku bangsa itu apa tadi? Nama lain dari suku bangsa etnik, ya betul. Nah, sekarang kita refleksi anak-anak. Ya, apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari keberagaman suku, agama, ras yang ada pada masyarakat Indonesia? Macam keberagaman suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Karena pembelajaran kita telah selesai, Ibu akan memberikan satu pertanyaan untuk kalian. Boleh siapa saja yang menjawab. Ya, bagaimana supaya tidak terjadi perpecahan karena keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia? Harus seperti apa sih kita? Cara saling menghargai. Ya, dan Aprendio. menghormati keberagaman. Ya, Dan bagus. cara saling menghargai dan menghormati keberagaman ras yang ada pada masyarakat Indonesia. Ya, minggu depan anak-anak kita akan belajar tentang keberagaman antar golongan dan arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Dipo ditutup dengan doa. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak, pembelajaran kita sudah berjalan lancar pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.